Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan berkaitan dengan perang Khaybar dan hal-hal yang terjadi setelahnya, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, setelah sampainya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau disambut oleh istri beliau Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menikahinya di saat beliau masih berada di negeri Habasyah, setelah sang suami meninggal, Ubaidullah bin Jahshin. Kemudian masa iddahnya berakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi istri-istri beliau, maka mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semua sama, kecuali tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah ini dan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, di mana mahar Safiyah bintu Huyai bin Akhtab adalah itquha. Maharnya adalah dengan memerdekakannya. Adapun Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, maharnya yang memberikannya adalah Raja Najasyi. Jadi mahar yang
diberikan kepada Ummu Habibah pada pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membayarkannya atau yang memberikannya adalah Raja Najasyi. Jadi pernikahan dengan tentunya perwakilan. Nabi SAW menikahinya di saat itu Ummu Habibah masih berada di Habasyah. Kemudian pulang bersama dengan rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan kepulangan mereka itu sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar. Maka tatkala Rasulullah SAW selesai dari Khaybar kemudian pulang ke Madinah, istri baru beliau ini yakni Ummu Habibah radhiyallahu taala anha telah menanti beliau di kota Madinah. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan juga di akhir pembahasan ya sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis hafizahullahu taala berkaitan dengan sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh beberapa ulama yang disebutkan bahwa suami Ummu Habibah bernama Ubaidullah bin Jahshin diceritakan murtad dan dia meninggal di luar Islam di negeri Habasyah. Ya, ini banyak ya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Namun beliau membantahnya bahwa tahqiq setelah diteliti ya kiranya murtadnya Ubaidullah bin Jahshin itu tidak benar. Murtadnya Ubaidullah bin Jahshin tidak benar. Yang benar beliau radhiyallahu taala anhu wafat dalam kondisi Islam. Ya, dengan beberapa hal-hal dalil yang menunjukkan akan hal ini. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Ubaidullah bin Jahshin ini merupakan salah satu di antara beberapa teman, beberapa orang yang dulu sebelum munculnya Islam, mereka adalah orang-orang yang sudah menentang peribadatan berhala. Jadi ada beberapa orang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di antaranya Waraqah bin Naufal, ya, orang yang namanya tercatat dalam sejarah awal Islam yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa makhluk yang datang atau yang menemui beliau di Gua Hira adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga termasuk di antara orang-orang yang menentang peribadatan berhala karena mereka melihatnya ini tidak sesuai dengan apa yang telah mereka pahami dari agama yang mereka ketahui yang diwariskan oleh nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, termasuk adalah Ubaidullah bin Jahshin, dia juga menentang. Kemudian mereka beberapa teman ini pergi ke beberapa daerah untuk mencari agama yang sesuai dengan fitrah mereka, sesuai dengan hati nurani mereka. Ada yang akhirnya menganut agama Nasrani sebagaimana Waraqah bin Naufal. Ada yang memang tidak cocok ya dengan agama manapun, karena tentunya saat itu mereka hidup di zaman fatrah. Mereka hidup di zaman fatrah, yakni sebuah zaman yang berada di masa tenggang antara dua nabi. Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran Nabi Isa juga saat itu sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, artinya sudah samar. Sehingga orang kalau hendak mencari agama Nabi Isa sekalipun, dan dia adalah nabi yang paling dekat masanya dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu mereka tidak akan dapatkan yang murni kecuali dengan susah payah. Karena mereka mencari, melihat agama Yahudi, apalagi Yahudi yang lebih jauh masanya, ya, Nabi Musa bin Imran alaihi salam, ya, tatkala mereka lihat semuanya tidak ada yang sesuai, maka mereka tidak menganut agama apapun. Tidak menganut agama apapun. Ya, walaupun sebagian dari mereka seperti Waraqah bin Naufal tertarik dengan agama Nasrani, bahkan menjadi seorang yang paham benar dengan agama Nasrani. Sedangkan Ubaidullah bin Jahshin tidak tertarik dengan agama manapun,
Ya, sampai akhirnya tatkala Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa agama Islam, agama yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mudah bagi beliau untuk memeluknya. Jadi dari hal yang seperti ini mengisyaratkan, kata para ulama, bahwa tidak mungkin orang yang sebelum datang masa Islam sudah menentang sebuah agama yang dia anggap saat itu tidak benar. Ya, yakni agama Nasrani saat itu dianggap tidak benar. Bagaimana mungkin setelah datang Islam dia malah murtad memeluk agama Nasrani. Kemudian isyarat-isyarat yang lainnya seperti adanya sebuah pesan yang dia pesankan kepada Ummu Habibah nanti kalau seandainya bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu alam, beliau sebutkan bahwa yang rajih bahwa cerita tentang murtadnya Ubaidullah bin Jahshin ini tidak benar, ya. Murtadnya Ubaidullah bin Jahshin tidak benar. Kemudian juga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala Raja Romawi, ya, sebagaimana yang pernah kita sudah jelaskan, Raja Romawi tatkala bertanya kepada Abu Sufyan, adakah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murtad setelah ia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Sufyan kala itu mengatakan tidak ada. Adakah catatan, adakah informasi, adakah cerita seorang sahabat pengikut Muhammad yang murtad dari agamanya? Maka Abu Sufyan kala itu mengatakan tidak ada. Ya, ini menunjukkan bahwa cerita tentang murtadnya Ubaidullah bin Jahshin itu tidak benar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Berikutnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita telah berikan mukaddimah pada pertemuan yang lalu, kita akan masuk pada pembahasan berkaitan dengan Ghazwatu Dzatir Riqa, perang Dzatur Riqa. Yang dimaksud dengan perang Dzatur Riqa, yakni perang yang terdapat di dalamnya ar-riqa. Ar-riqa artinya perban atau pembalut. Ya, ada beberapa sebab ya disebutkan oleh para ulama sejarah kenapa perang ini disebut dengan Dzatur Riqa, perang yang di dalamnya ada pembalut atau perban. Pendapat yang sahih wallahu taala alam, dikarenakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang ini berangkat dengan menggunakan kendaraan yang terbatas. Sehingga unta, kendaraan mereka saat itu bergantian mereka menaikinya antara 5, 6 bahkan lebih. Jadi satu ekor unta dikendarai secara bergantian 6 orang atau 7 orang. Sehingga tentunya dalam perjalanan yang begitu jauh ya, perjalanan begitu jauh, dan disebutkan dalam sebagian riwayat jalannya juga berbatuan sangat tajam, ya. Begitu juga di musim yang panas, ya, di musim yang panas, akhirnya apa yang terjadi? Alas-alas kaki mereka pun kemudian menjadi tipis, bahkan koyak, sehingga banyak dari mereka saat itu yang berjalan dengan tidak beralaskan kaki. Ya. Tidak beralaskan kaki. Istilahnya apa? Kaki ayam, ya. Ya, istilahnya kaki ayam. Tidak beralasan kaki, hafian. Sehingga apa yang terjadi? Lukalah kaki-kaki mereka. Sampai Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kukuku pun sampai lepas. Ya, sehingga apa yang mesti mereka lakukan? Akhirnya kami harus membalut, kami harus memperban kaki kami untuk tetap bisa melakukan perjalanan. Ya, kalau tetap di atas kendaraan tidak mungkin. Kenapa? Karena satu unta bergantian dinaiki oleh 6 orang, 7 orang. Ya, makanya perang ini disebut dengan Dzatur Riqa. Dzatu artinya yang memiliki atau yang ada pada perang ini ar-riqa, yakni pembalut atau perban untuk kaki-kaki mereka karena
karena luka dalam perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perang ini juga disebut dengan Ghazwah Al-A'ajib. Perang yang di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang menakjubkan. Ya, penulis hanya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Ya, kita akan nanti bacakan. Kalau antum punya rujukan atau punya kesempatan untuk membaca buku-buku sejarah yang lain yang lebih luas pembahasannya, maka hal-hal yang menakjubkan di sini banyak. Bukan hanya terbatas pada apa yang akan kita bacakan. Karena perang ini sampai digelari atau dinamakan oleh para ulama sejarah dengan Ghazwatul A'ajib. Perang yang di dalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang ajib, yang mengherankan, yang menakjubkan. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan perang ini terjadi? Terjadi perbedaan besar di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa perang ini ya terjadi sebelum Khaybar. Mayoritas para ulama ini ya berpendapat bahwa perang ini terjadi sebelum Khaybar. Sedangkan penulis menyebutkan bahwa perang ini terjadi setelah Khaybar karena cerita Dzatur Riqa ini beliau jelaskan dalam karya beliau ini setelah berlalunya pembahasan perang apa? Khaybar. Akan tapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa perang ini terjadi sebelum apa? Khaybar. Hanya saja mereka berbeda pendapat tahun berapa. Ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 5 Hijriah, ada yang mengatakan yang lainnya. Ya, kalau seandainya setelah Khaybar sebagaimana pendapat penulis, maka tentunya Khaybar sebagaimana telah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu, ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ya. Dan beliau berpendapat sebagaimana pendapat yang dinukil dari Al-Imamul Bukhari rahimahullah, pendapat Al-Imam Ibnu Katsir, pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'ah, bahwa perang Dzatur Riqa ini terjadi setelah Khaybar. Ini pendapat yang paling sahih kata beliau. Kenapa? Ada beberapa alasan para ulama, ya. Ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar, pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir, pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan perang Dzatur Riqa itu adalah perang yang terjadi setelah apa? Setelah Khaybar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling kuat sebenarnya di antara beberapa alasan para ulama yang mengatakan perang ini terjadi setelah Khaybar. Ikut sertanya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, dengan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Dua sahabat terkenal ini, Abu Musa al-Asy'ari dengan Abu Hurairah. Abu Musa al-Asy'ari dengan Abu Hurairah ikut serta di perang ini. Bahkan kita sebutkan tadi yang menceritakan bahwa kakinya luka parah, bahkan kukunya sampai lepas dalam perjalanan perang Dzatur Riqa, yang mengalaminya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala. Padahal secara fakta sejarah menunjukkan ya, dengan jelas fakta sejarah menunjukkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu ya masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah, bergabung dengan para sahabat itu di Khaybar. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, mereka ini bergabung dengan Rasulullah, masuk Islam, mengikrarkan keislaman mereka di perang apa? Di perang Khaybar. Jadi ini menunjukkan bahwa tatkala Abu Musa dan Abu Hurairah ikut serta di perang Dzatur Riqa, menunjukkan bahwa Dzatur Riqa adalah satu perang yang terjadi setelah apa? Setelah Khaybar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan ada beberapa alasan yang lain yang disebutkan oleh beliau hafizahullah yang semuanya mengisyaratkan bahwa Dzatur Riqa adalah perang yang terjadi setelah perang Khaybar, tepatnya tentunya pada tahun 7 Hijriah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian apa sebab perang ini terjadi? Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Nabi SAW tatkala membangun negara Islam di kota Madinah, maka beliau menghadapi 3 kekuatan. Beliau menghadapi 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan yang ada di kota Mekah, yakni orang-orang Quraisy dan para sekutunya. Orang-orang Quraisy dan para sekutunya. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi. Kekuatan yang kedua beliau hadapi di Jazirah Arab ya. Di Jazirah Arab.
Ini tantangan terberat beliau tatkala beliau membangun negeri Islam bersama dengan para sahabat saat itu. Kekuatan yang pertama Quraisy di kota Mekah, yang kedua orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah Arab, kabilah-kabilah Badui yang mereka tidak memiliki tempat menetap. Ya, di mana di sana ada air, maka mereka akan menetap di sana bersama dengan kabilahnya, bersama dengan harta mereka. Kemudian mereka berpindah-pindah. Ini orang-orang Arab Badui. Maka sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW sudah merasa aman dari kekuatan yang pertama dengan disepakatinya perjanjian damai yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dikenal dengan perjanjian damai Hudaybiyah. Gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun. Nabi SAW merasa aman dari kekuatan yang pertama. Kemudian kekuatan yang kedua Yahudi. Ya, Nabi SAW telah mengusir Yahudi dari Madinah. Ya, Nabi telah mengusir Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani An-Nadhir, dan Nabi SAW juga telah menetapkan hukuman mati bagi Yahudi Bani Quraidah yang mengkhianati perjanjian di Perang Khandaq. Kemudian Nabi SAW tidak lama setelah itu, beliau berhasil menaklukkan Khaybar. Ini adalah pusat kota yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi kekuatan kedua berhasil beliau juga selesaikan. Maka beliau kemudian mengarahkan fokusnya untuk menghadapi kekuatan yang ketiga. Ya, kekuatan yang ketiga yakni Al-A'rab. Kabilah-kabilah Arab yang banyak, ya, yang tersebar di Jazirah Arab, yang mereka terkenal dengan kekuatan dan kebengisan mereka. Maka Rasulullah SAW mendengar informasi bahwa beberapa kelompok dari Bani Muharib, dari kabilah Anmar dan Bani Tha'labah, dari orang-orang Ghatafan, mereka telah menyiapkan, ya, kekuatan untuk menyerang atau memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala informasi ini sampai kepada beliau, maka beliau segera keluar dengan membawa 400, dalam sebagian riwayat 700 pasukan, ya. Kemudian beliau serahkan sementara keurusan kota Madinah kepada Utsman bin Affan, dalam sebagian riwayat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, maka Rasulullah SAW bergerak, ya, menuju tempat mereka, ya, dari orang-orang Arab yang telah berkumpul, yang mayoritas mereka adalah dari kabilah Ghatafan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala Nabi SAW sampai ke daerah mereka, beliau tidak menemukan seorang pun. Beliau tidak menemukan tentara, karena mereka sudah lari mendengar informasi Rasulullah SAW datang dengan membawa pasukan. Mereka berlarian semuanya. Rasulullah SAW tidak temukan siapapun kecuali seorang niswah, kecuali beberapa orang wanita yang kemudian ditangkap oleh Nabi SAW, ya, dijadikan sebagai tawanan perang. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian riwayat juga disebutkan Nabi SAW sempat bertemu, ya, sempat bertemu dengan beberapa pasukan mereka, akan tapi tidak sampai terjadi kontak senjata. Baik dari orang-orang Badui takut untuk melakukan penyerangan, sudah bertemu, sudah berhadapan, tapi orang-orang Badui tidak berani menyerang Rasulullah, dan para sahabat juga khawatir kalau menyerang mereka. Ya. Sehingga akhirnya disebutkan, karena kekhawatiran inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak para sahabat melakukan salat khauf. Ya, melakukan apa? Salat khauf. Yakni salat wajib dilakukan dengan tata cara tertentu. Ya, jadi salat khauf sering kita sampaikan bukanlah sebuah salat yang berdiri sendiri seperti salat tahajud atau salat tahiyatul masjid, akan tapi salat khauf ini adalah salat wajib yang dikerjakan dalam kondisi takut. Jadi pelaksananya itu berbeda. Pelaksananya berbeda. Kalau di dalam keadaan yang terjadi di Dzatur Riqa ini, Nabi SAW mengerjakan salat 4 rakaat, beliau 4 rakaat, tapi pasukan 2 rakaat. Ya, jadi beliau mengerjakan salat 4 rakaat, sedangkan pasukannya mengerjakan salat
dua rakaat. Disebutkan dari hadis Salih bin Khawwat yang menceritakan tentang perang Dzatur Riqa dan bagaimana salat khauf yang dilakukan, di mana Rasulullah SAW membagi pasukan dua kelompok, sedangkan satu kelompoknya bersiap siaga menjaga, sedangkan kelompok yang kedua itu salat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi takbir, mereka takbir bersama dengan Rasulullah, ya, kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal dan sujud, melanjutkan rakaat yang kedua, ya, ruku juga, i'tidal, kemudian sujud 2 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan, ya, kepada kelompok yang salat bersama dengan Rasulullah ini untuk menyempurnakan salat mereka masing-masing. Ya, untuk menyempurnakan salat mereka masing-masing. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri. Jadi di rakaat yang kedua untuk masuk ke rakaat yang ketiga Rasulullah SAW berdiri, sedangkan sahabat itu mereka duduk, ya, kemudian mereka tasyahud, kemudian mereka salam, kemudian mereka bubar, meninggalkan Rasulullah yang tetap salat. Kemudian menggantikan posisi kelompok yang tadi ditugaskan untuk menjaga. Maka kelompok yang menjaga, yang bersiap siaga masuk, ya, untuk takbir dan menjadi makmum bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam melanjutkan salatnya, bagi Nabi itu adalah rakaat yang ketiga, sedangkan bagi kelompok yang kedua ini adalah rakaat yang pertama. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, salat dilanjutkan sebagaimana biasa, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian lanjut rakaat yang kedua, kemudian sujud i'tidal, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama dengan kelompok yang kedua ini. Ini salat khauf yang dilakukan di perang Dzatur Riqa. Jadi salat khauf itu bukan salat tersendiri, akan tapi dia adalah salat wajib yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, ya, karena rasa takut dengan kaifiat tersendiri. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bacakan beberapa hal yang menakjubkan yang terjadi di perang ini. Yang pertama, kisah yang terjadi pada sahabat yang mulia bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Tadi telah kita sebutkan, ya, bahwa tatkala Nabi sampai ke daerah mereka, ke perkampungan mereka, Nabi tidak temukan tentara. Semua mereka sudah berlarian. Yang beliau dapati hanya para wanita, ya, kemudian Nabi SAW menawan mereka. Ada salah satu di antara wanita yang ahli sejarah mengatakan memiliki paras yang sangat cantik, yang qadarullah disebutkan bahwa suaminya saat itu tidak berada di tempat. Kemudian tatkala ia kembali, dilihat teman-temannya takut, ya, kemudian dia bertanya tentang keluarga dan sebagainya, dia katakan telah ditawan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ia pun bersumpah. Suaminya bersumpah, ya. Suaminya bersumpah, dia mengatakan, ya, tidak akan berhenti sampai ia bisa menumpahkan darah Muhammad, yakni membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menumpahkan darah salah seorang di antara sahabat Muhammad. Ini sumpahnya. Jadi saya tidak akan berhenti sampai saya bisa menumpahkan darah Muhammad atau minimal menumpahkan darah salah seorang di antara sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yukhallis zaujatahu, atau ia akan bebaskan istrinya. Ini sumpahnya, ya. Maka ia pun mengikuti rombongan pasukan kaum muslimin. Bertepatan pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat, ya, dengan para sahabat di sebuah lembah. Ya, di sebuah lembah. Fi syi'bin. Ya, lembah atau tempat yang berada di antara 2 buah gunung. Ya. Beliau istirahat di situ. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, man rajulun yaklauna lailatana hadhihi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang
bisa menjaga kita malam ini. Bisa menjaga kita malam ini. Maka berdirilah dua orang sahabat, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dengan Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Ya, keduanya pun menawarkan diri, kami saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjagalah kalian di mulut lembah, yakni tempat masuk ke lembah. Karena ini sangat dibutuhkan jika seandainya nanti ada serangan tiba-tiba, kalian akan tahu, ya, karena mereka berada di suatu lembah yang berada di antara dua gunung. Celah yang terbuka itu hanya sisi yang akan masuk ke lembah tadi. Maka kemudian keduanya pun melaksanakan sebagaimana yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjaga di jalan untuk jalan masuk ke lembah tersebut. Kemudian Abbad berkata kepada Ammar, Ayyul laili ahabbu ilaika an akfikahu awwalahu am akhirahu. Mereka sepakat untuk bergantian. Ya. Berjaga. Ya, bergantian berjaga. Kalau seandainya kedua-duanya ya sama-sama berjaga sampai pagi, ini ditakutkan di akhir malam kedua-duanya sudah apa? Sama-sama mengantuk. Maka mereka sepakat untuk bergantian. Kemudian Abbad bin Bishr mengatakan, mana waktu yang lebih engkau sukai, aku menjaga. Apakah di awal atau akhir? Terserah engkau wahai Ammar. Kau pilih awal atau pilih akhir. Maka Ammar mengatakan, ikfini awwalahu. Ya, jagalah di awal, nanti saya di akhir. Fattaja Ammar fanama. Sepakat. Abbad menjaga di awal malam, nanti bergantian dengan Ammar di akhir malam. Maka Ammar pun langsung berbaring dan beliau pun tertidur karena lelah ya. Beliau pun tertidur. Maka Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu memanfaatkan waktu malam untuk mengerjakan salat. Sambil berjaga dia mengerjakan salat. Karena posisinya adalah berada di satu-satunya jalan menuju apa? Menuju lembah tadi. Ya, tapi kalau seandainya posisinya tidak seperti itu, memang diperintahkan menjaga, kemudian tempat yang dijaga itu bisa diserang dari beberapa tempat, ini sebenarnya untuk salat pun tidak boleh. Ya, karena tugasnya adalah menjaga, tugasnya menjaga. Kalau ini memang posisi kemungkinan adanya penyerangan itu hanya dari satu jalan. Sedangkan kanan kirinya, belakangnya itu semuanya adalah gunung-gunung tinggi. Maka dia manfaatkan waktu untuk menjaga, ya, dia manfaatkan waktu di saat beliau menjaga untuk mengerjakan apa? Salat. Maka beliau pun berdiri salat. Kiranya subhanallah, laki-laki yang tadi sudah bersumpah untuk menumpahkan darah Muhammad atau menumpahkan darah salah seorang di antara sahabat Muhammad, atau dia akan bebaskan istrinya, dia memang diikutinya. Sepanjang hari dia ikuti, sepanjang hari dia pantau. Ya, sampailah akhirnya Nabi masuk ke lembah tadi di malam hari, kemudian dia pun mendekat dan dia dapati ada seorang yang berdiri dan dia yakin ini adalah yang menjaga. Ya, yang menjaga para sahabat yang sedang istirahat di dalam lembah tersebut. Maka para ikhwah dan akhwat langsung dia siapkan ya panahnya, kemudian dia panah. Abbad yang sedang berdiri dibidik dan dilepas anak panah dan disebutkan di sini fa'asabahu bihi. Tepat kena sasaran. Ya, menancap di tubuh siapa? Abbad bin Bishr. Fantaza'ahu Abbad. Ya, dalam kondisi salat beliau terpanah, maka dia cabut panah tadi. Ini bisa kita bayangkan ya. Panah itu tatkala melesat, tatkala masuk itu menyakitkan, tatkala dicabut juga apa? Menyakitkan. Kita paham namanya mata panah tadi, apa istilahnya? Punya cabang besi ya. Jadi kalau dia masuk itu menyakitkan, dicabut mungkin lebih apa? Lebih menyakitkan. Disebutkan tatkala dia panah terkena dicabut. Ini panahan yang pertama. Kemudian dipanah lagi, faramahu rajul bisahmin akhar fa'asabahu. Dipanah untuk yang kedua tepat juga kena. Tapi tentunya ini tidak mengenai anggota tubuh yang mematikan. Dicabut lagi olehnya. Ya, dicabut lagi olehnya.
Kemudian Abbad tetap melanjutkan salatnya. Ya, dia tetap melanjutkan salatnya. Faramahu ar-rajul bisahmin thalis. Dipanah anak panah yang ketiga. Tepat juga terkena, dicabut lagi oleh Abbad. Subhanallah. Ya, sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya hadis yang bercerita tentang ini tidak datang dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih, maka tentunya kita tidak akan percaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, dalam bab man lam yaral wudu'a illa minal makhrajain al-qubul wad dubur. Bab dalil bagi siapa yang berpendapat bahwa tidak ada yang membatalkan wudu kecuali apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur, dari depan dan belakang. Ya, artinya ini dijadikan sebagai dalil bahwa darah, ya, darah yang keluar dari tubuh kita yang bukan dari kemaluan, kubul dan dubur, depan dan belakang, maka ini tidak membatalkan apa? Membatalkan wudu. Ya, jadi kalau riwayatnya tidak sahih, tentunya kita tidak akan percaya. Bagaimana orang yang sedang sholat kemudian dipanah, menancap di tubuhnya, dia cabut, dia lanjutkan sholatnya. Panah yang kedua dia cabut, dia lanjutkan, tetap lanjutkan sholatnya. Panah yang ketiga dia cabut, barulah kemudian di panah yang ketiga ini dia kemudian ruku, kemudian sujud, salam, kemudian dia bangunkan siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Faqala ijlis, duduklah. Faqad utitu, aku sudah terpanah. Maka Ammar pun langsung terkejut, beliau langsung bangun mengambil senjatanya. Maka tatkala lelaki tadi melihat ada seorang temannya yang bangun, ya, maka dia pun lari. Ammar kemudian berkata kepada Abbad, waqad ra'a ma bihi minad dima, dan dia lihat darah itu sudah luar biasa di tubuhnya. Ya, kita bisa bayangkan orang terkena panah, satu kali panah saja darahnya bagaimana. Ini 3 kali apa? Panah. Dia lihat darah sangat luar biasa di tubuh Abbad. Subhanallah, maha suci Allah. Afala ahbabtani awwala ma rama. Kenapa engkau tidak bangunkan aku di saat engkau terpanah untuk panah yang pertama? Apa kata Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu? Kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha. Falamma taba alayya ramya raqa'tu fa'adantuka. Wa aimullah laula an udayyi'a thagran amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihibzihi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha aw unfidhaha. Apa kata Abbad menjawab pertanyaan Ammar bin Yasir? Sebenarnya bukan pertanyaan. Ini adalah apa namanya? Ungkapan hati Ammar yang tidak terima dengan apa yang dia lihat dari Abbad bin Bishr. Kenapa engkau tidak bangunkan aku di saat engkau terpanah untuk pertama kalinya? Maka Abbad mengatakan, kuntu fi suratin aqra'aha. Aku di dalam salat tadi sedang membaca satu surat. Kemarin telah kita sebutkan surat ini surat apa? Al-Kahfi, bukan surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Kahfi. Saya sedang membaca satu surat di dalam salat tadi, salat Al-Kahfi. Ini subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena memang semua surat dalam Al-Quran tentunya, ya, dan secara khusus mungkin tatkala kita membaca surat Al-Kahfi dan kita paham alur ceritanya, kita paham maknanya, atau mungkin kita dibekali dengan tafsirnya, ya, kadang-kala kita akan hanyut dalam firman-Nya subhanahu wa ta'ala, ya, dalam firman-Nya subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang beliau katakan, saya sedang membaca satu surat tadi dalam surah Aqra'uha, fala uhibban aqta'a hatta unfidha. Saya tidak ingin, ya, untuk memutuskan bacanya sampai selesai. Saya tadi baca surah Al-Kahfi dari ayat yang pertama, dan saya tidak ingin berhenti membaca surat ini kecuali sampai ayat yang terakhir. Ya, ini yang terjadi pada Abbad bin Bishr. Falamma taba alayya ramya, tatkala ia terus memanah saya, ya, panah yang pertama aku tidak ingin mengakhiri bacaan surah Al-Kahfi. Ya, panah yang kedua, panah ketiga, ya, akhirnya raka'tu.
Aku pun langsung ruku dan aku bangunkan engkau. Kemudian mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena takut akan menyia-nyiakan tugas yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibebankan kepada kita, laqata'a nafsi qabla an aqta'aha aw unfidha. Maka hanya ada dua pilihan bagi diriku. Apakah aku mati karena panah tadi? Ya. Atau aku lanjutkan bacaan sampai ayat terakhir. Ini subhanallah ya. Jadi beliau teringat tugas siapa? Yang diberikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, hanya ada dua kemungkinan tadi kalau bukan karena memikirkan tugas Rasulullah. Aku mati karena panahan, karena anak panah yang terus menghujam tubuhku, ya, atau aku lanjutkan baca surat apa? Al-Kahfi dalam salatku. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasakan kenikmatan di dalam salat dan membaca Al-Qur'an yang dia baca dalam salatnya yang bisa menutupi rasa sakit yang ia rasakan dari anak panah tadi. Ini sesuatu yang kita sebutkan tadi, hal yang sangat menakjubkan. Jadi rasa sakit, luka yang ia alami itu bisa tertutupi dengan kenikmatan membaca apa? Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Karenanya ini tingkatan iman yang sangat luar biasa. Ada seorang tabi'in rahimahullah yang tatkala hendak diamputasi kakinya, maka para tabib kala itu memerintahkan para pembantunya untuk meminumkan kepadanya khamr atau cairan yang mengandung khamr. Dia mengatakan, apa ini? Ini adalah untuk untuk meringankan atau untuk agar engkau tidak terasa dengan amputasi yang akan kami lakukan. Dia mengatakan, apa? Khamr. Haram, saya enggak mau. Ya sudah, kalau tidak mau, diperintahkan beberapa orang untuk datang. Orang-orang kuat diperintahkan datang. Karena kakinya akan diamputasi. Ya kalau tidak dilakukan tindakan saat itu adalah meminum sebuah cairan yang mengandung khamr, ini takutkan nanti dalam pelaksanaan amputasi, engkau tidak tahan dengan rasa sakit, engkau akan bergerak sehingga ini akan membahayakan. Maka dipanggillah beberapa orang untuk memegangi dia. Dia bertanya, ini orang ngapain banyak-banyak kemari? Ya untuk memegangi kamu, supaya engkau tidak bergerak nanti. Dia mengatakan, suruh mereka pergi. Saya akan mencukupkan amputasi dengan berzikir kepada Allah. Ya, maka ia mulai beribadah, ia mulai berzikir dan sebagainya, dan amputasi itu berjalan dengan baik. Ini orang-orang yang subhanallah yang mampu ya menahan rasa sakit tadi dengan sebuah kenikmatan yang lain. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak ya kita dapati dalam sejarah yang seperti ini ya. Dalam sejarah seperti ini, bahkan kita pernah membaca sejarah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau sedang salat ya. Tidak ada hal-hal yang menunjukkan ada hal yang aneh ya pada beliau. Kemudian setelah selesai salat, salatnya tenang biasa, orang berada di sekitar masjid tersebut. Setelah selesai salat, beliau buka bajunya. Kiranya ada kalajengking yang sudah menggigit beliau, beberapa kali gigitan di punggung beliau. Salatnya biasa saja. Ya kalau kita jangankan kalajengking, ya semut saja sudah heboh ya kan. Ya nyamuk pun sudah heboh. Ini mereka merasakan sebuah kenikmatan yang mereka bisa melupakan kesulitan yang mereka alami. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada masalah yang berat bagi beliau, maka fazzi'a ila shalah. Maka beliau langsung mengerjakan apa? Salat. Kalau kita ada masalah suruh salat gimana? Enggak tenang kan salatnya, enggak bisa khusyuk salatnya karena ada masalah. Kenapa? Kenapa salat itu tidak bisa mendatangkan ketenangan bagi kita sehingga melupakan kesulitan yang kita hadapi? Karena tingkatan iman kita itu tidak sebagaimana mereka.
Ya, Rasulullah SAW itu kalau menghadapi sesuatu yang berat, beliau langsung apa? Mengerjakan salat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini keajaiban yang pertama terkait dengan Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma di perang ini. Kemudian yang kedua, kisah Ghawrath ibn al-Harith. Kisah Ghawrath ibn al-Harith. Jabir bin Abdullah berkata, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Dzatir Riqa. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kami sedang istirahat di perjalanan perang maupun di kepulangan, kalau ada pohon yang besar, yang tentunya teduh, maka biasanya pohon ini kami berikan untuk tempat istirahatnya Rasulullah SAW. Sedangkan kami mencari pohon-pohon yang lainnya, ya, artinya bertebaran, ya, tidak satu tempat. Kemudian tatkala kami hendak pulang ke kota Madinah dari perang ini, adrakathul qailah, bertepatan dengan jam istirahat siang. Fi wadin katsiril idah, di sebuah lembah yang banyak sekali pohon-pohon besarnya. Banyak sekali pohon-pohon besarnya. Dan akhirnya Rasulullah SAW istirahat di bawah sebatang pohon, sedangkan kami pun berpencar di pohon-pohon yang lainnya istirahat. Dan Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di atas pohon ini, kemudian beliau istirahat. Qala Jabir melanjutkan ceritanya, fanimna naumatan, kami pun tertidur, semua tentara tertidur. Begitu juga Rasulullah SAW. Tiba-tiba, kata Jabir, datanglah seorang laki bernama Ghawrath ibnul Harith. Ya, dia tiba-tiba masuk ke tempat istirahat kaum muslimin dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini musuh. Ya, dia masuk, kemudian dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun terkejut, ya. Beliau terkejut, kemudian Ghawrath langsung menghunuskan pedangnya di hadapan Rasulullah. Sahabat yang lain tertidur, tidak ada yang tahu. Dia pun mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Takhafuni ya Muhammad?" Apakah engkau tidak takut kepada saya Muhammad? Nabi mengatakan, "Tidak. Saya tidak takut kepadamu." "Faman yamna'uka minni?" Lalu siapa yang bisa membelamu dariku? Dia memegang pedang Rasulullah, menghunuskan pedang Rasulullah, mengancamnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah. Yang akan melindungiku siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat tidak ada di sekitar itu. Semua mereka tidur, semua mereka istirahat. Tidak ada yang tahu kejadian ini kecuali dia dengan Rasulullah SAW. Maka tatkala Nabi SAW mengatakan Allah, dia sadar. Ya, dia sadar bahwa ini orang tidak akan pernah bisa disakiti. Karena jawaban yang pertama, apakah engkau takut kepada saya Muhammad? Maka Nabi mengatakan tidak. Kemudian, faman yamna'uka minni? Lalu siapa yang akan bisa membelamu saat ini? Maka Nabi mengatakan siapa? Allah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dia pun bergetar, akhirnya pedangnya jatuh. Dan Nabi langsung mengambil pedang tadi. Nabi SAW langsung memegang pedang tadi, tatkala jatuh Nabi sigap mengambilnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man yamna'uka minni? Rasulullah SAW balik bertanya kepadanya, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Maka dia mengatakan, tidak ada ya Muhammad. Fakun khaira akhidin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang akan balas dendam. Ya, ini subhanallah ya. Jadi sebuah kecerdasan itu kadangkala ditentukan dengan kondisi terpepet, kondisi mendesak. Orang cerdas itu adalah orang yang tatkala dalam kondisi seperti ini dia masih bisa berpikir jernih. Coba kalau kita lah menghadapi seperti ini, balik kita yang bisa dikalahkan. Tatkala ditanya, siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Mungkin kita ngomong pun nggak bisa. Tapi ini orang Arab Badawi ini subhanallah. Tatkala dia ditanya oleh Rasulullah SAW, balik gantian Nabi yang memegang pedang beliau dan menghunuskannya ke arahnya. Siapa yang bisa menyelamatkan kau dariku? Maka dia mengatakan, tidak ada, fakun khaira akhidin.
jadilah engkau ya Muhammad sebagai orang yang baik tatkala mampu untuk balas dendam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Atasyhadu an la ilaha illallah. Apakah engkau mau masuk Islam? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditawari masuk Islam. Dia mengatakan, enggak mau. Saya tidak mau. Ini juga mental ya. Ini juga apa? Mental, keberanian. Ya. Saya kalau baca hadis ini atau riwayat ini, kalau saya yang berhadapan, saya mau, ya sudahlah, apa yang kau mau saya akan ikuti supaya saya tidak dibunuh. Tapi dia terus terang mengatakan tidak mau katanya. Saya tidak mau masuk Islam. Saya tidak mau masuk Islam. Akan tetapi, walakinni uahiduk, akan tapi aku berjanji kepadamu ya Muhammad, alla uqatiluka, aku tidak akan memerangimu, wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan pernah ikut membantu, ikut serta orang-orang yang akan memerangimu. Jadi tawari masuk Islam, dia mengatakan saya tidak mau. Saya tidak mau masuk Islam. Tapi saya berjanji, saya tidak akan memerangimu dan saya tidak akan ikut serta bersama dengan orang-orang yang memerangimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku maafkan engkau, silahkan pergi. Ini subhanallah, kemuliaan akhlak siapa? Rasulullah SAW. Maka orang ini pulang ke orang-orang Badui, teman-temannya, dia mengatakan, qad ji'tukum min indi khairin nas. Sungguh demi Allah, saya baru saja datang dari seorang yang paling baik dari semua manusia yang ada. Ya, sebutkan dalam sejarah ini di antara sebab akhirnya banyak orang-orang Arab Badui itu masuk ke dalam Islam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sebagai bukti nyata ya dari janji Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 67. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas." Allah berfirman, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Jangan ada yang engkau sembunyikan. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukan ini, ada yang kau sembunyikan, engkau tidak sampaikan amanah yang Allah berikan, ya. Kalau ada yang kau sembunyikan berarti engkau tidak menunaikan amanah. Fama ballaghta risalata. Engkau belum menyampaikan risalah tugas yang Allah berikan kepadamu. Kemudian Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dari manusia. Tidak akan ada manusia yang akan menyakitimu. Allah yang akan menjagamu. Para ulama mengatakan di awal Nabi kita yang mulia SAW sampai di Madinah, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, beliau susah tidur. Beliau susah tidur. Karena apa? Karena kondisi awal-awal Islam itu mencekam, ya, menakutkan, musuh di mana-mana. Maka beliau susah tidur, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai beliau berkata, man yaklauna al-lailah, siapa di antara sahabat-sahabatku yang baik yang bisa menjaga kita? Maka ada beberapa orang sahabat Ansar kala itu berinisiatif, ya, maka Nabi SAW mendengar suara senjata di luar rumah beliau. Beliau mengatakan, siapa ini? Beliau adalah fulan ya Rasulullah, beliau malam ini menjaga engkau. Barulah kemudian kata Aisyah, Nabi SAW bisa nyenyak tidur. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beberapa malam kemudian banyak orang menjaga, Rasulullah SAW kemudian keluar setelah turun ayat Al-Maidah 67, Nabi SAW memerintahkan mereka pulang. Pulanglah, tak perlu lagi dijaga, karena Allah sudah memberikan jaminan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk tidak lagi menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Ghawrath ibn al-Haris ini mengisyaratkan kepada janji Allah. Karena beliau sangat yakin dengan janji Allah itu. Tatkala Ghawrath bertanya, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Maka Nabi mengatakan, Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan Allah. Ini menunjukkan tawakal, keimanan beliau sangat kuat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian kisah berikutnya di Dzatur Riqa
tentang kisah Jamali Jabir, kisah untanya Jabir. Jabir bin Abdullah, tentunya kita semua sering mendengar namanya karena beliau salah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, meninggal di kota Madinah tahun 74 Hijriah. Ya, tahun 74 Hijriah. Menurut sebagian para ulama, beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di Madinah. Ini menurut satu pendapat. Jadi sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah adalah Jabir bin Abdullah, meninggal pada tahun 74 Hijriah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bercerita, ya, beliau bercerita setelah selesainya perang Dhatur Riqa dan pulang ke kota Madinah. Beliau mengatakan, Jabir radhiyallahu taala mengatakan, aku keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Dhatur Riqa murtahilan ala jamalin li dha'ifin. Aku mengendarai unta betina milikku yang dhaif, yang sangat lemah. Ya, Allahu alam apakah lemahnya ini dari awal, tapi kalau diisyarat dari hadis karena sudah lelahnya perjalanan, ya, terus berjalan, maka di kepulangan unta betina ini sudah dalam kondisi lemah. Bahkan dalam sebagian riwayat karena sudah putus asa sekali, sudah memang sulit untuk diajak untuk berjalan karena sudah sangat-sangat lemah. Sampai saya berpikir, kata Jabir, untuk meninggalkan unta ini saja. Ya, jangankan dinaiki, dituntun saya sudah berat sekali. Jadi dalam sebagian riwayat beliau sudah berpikir, ku tinggal saja unta ini udah jalan lebih cepat, kan gitu kan? Jalan lebih cepat. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, teman-temanku rombongan sudah maju, sudah meninggalkanku. Tiba-tiba tatkala aku sedang memikirkan terkait dengan bagaimana unta tadi, karena disebutkan bahwa unta betina ini adalah satu-satunya unta betina yang dimiliki oleh keluarganya, yang menghasilkan susu. Jadi kalaupun ditinggalkan, ini rugi. Tak punya lagi apa? Sumber susu yang bisa mereka nikmati. Tapi kalau dibawa, ini memang nggak bisa jalan lagi sudah. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Ya, Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Jabir? Ada apa wahai Jabir? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, Jabir bin Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, abta'a bi jamali hada. Ya Rasulullah, unta ini bermasalah. Ya, unta ini bermasalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'anikhu. Ya, karena disebutkan dalam sebagian riwayat para ikhwah, dalam rombongan biasanya Nabi SAW itu beliau di belakang. Ya, sedangkan sahabat berada di rombongan di depan. Beliau khusus disebutkan beliau berjalan di belakang. Sehingga bertemu dengan Jabir yang kesusahan terkait dengan unta betinanya. Maka Nabi SAW katakan, anikhu, coba dudukkan unta tadi. Rasulullah SAW pun turun dari untanya, kemudian untaku pun saya dudukkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'tinil asa min yadik. Tongkat yang ada di tanganmu, mari. Kemudian Nabi SAW menusuk unta tadi beberapa tusukan dari arah belakang. Ya, tusuk oleh Nabi SAW dari arah belakang, beberapa kali tusukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irkab, naik sekarang. Naik, kata Rasulullah SAW. Maka Jabir pun naik. Ya Allah alam, tusukan ini apa pijat nggak tahu ya. Tusukan. Tapi ini intinya adalah keberkahan atau mukjizat yang Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada Nabi. Ya, kalau antum yakin anda nggak bisa. Ya, taib. Kemudian Nabi katakan naiklah, karena unta tadi masih duduk, ya, masih menderum. Maka Nabi SAW katakan naiklah, maka aku pun naik. Ya, naik, kemudian berdiri dan Nabi naik unta beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan, ayo bergerak, berjalan kita. Maka demi Allah, kata Jabir, kiranya unta tadi yang lemah, sudah mau saya buang saja ini unta, sudah putus asa. Kiranya unta tadi berjalan, lehernya atau kepala itu sejajar dengan leher unta siapa? Rasulullah. Jadi dia bisa menyamai gerak cepatnya unta siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW melihatku. Ya, ini anak muda ya. Anak muda, Nabi tidak tahu kalau beliau baru menikah. Ya, masih sangat muda.
Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, "Atabi'uni jamalaka hadha ya Jabir?" Sambil jalan, unta sudah kuat, Jabir pun ya wajahnya sudah sumringah ya, sudah bahagia ya, tidak jadi dibuang ini unta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Jabir, maukah engkau menjual untamu ini kepadaku?" Qultu ya Rasulullah, "Bal ahabuhu lak." Ya Rasulullah, sudahlah, kalau memang kau mau, ambil saja. Ya, artinya ambil cuma-cuma, tidak perlu dibayar. Tapi Nabi SAW mengatakan, "La, walakin bi'ni." Enggak, kata Rasulullah SAW, saya ingin membelinya. Saya tidak mau hadiah. Saya ingin membeli unta ini. Maka aku mengatakan kepada Rasulullah, "Fasumni bihi." Kalau demikian, coba ajukan tawaran. Coba ajukan tawaran. Ini menunjukkan bahwa, kata para ulama, pembeli itu boleh menawarkan harga, bukan hanya penjual. Ya. Jadi kalau antum pembeli, boleh antum hargai barang yang dijual oleh seseorang. Ya, mensyaratkan bahwa pembeli itu adalah raja. Ini harganya sekian bagaimana gitu. Boleh. Maka Jabir mengatakan, "Fasumni bihi." Ya coba ajukan tawaran ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Qad akhadtuhu bidirham." Bagaimana kalau unta betinamu ini sambil jalan ya, sambil berjalan pulang ke kota Madinah. Bagaimana kalau seandainya unta betinamu ini saya hargai dengan 1 dirham? Satu dirham. Iya. Unta 1 dirham, kata Jabir. La, tidak katanya. Idzan yaqbiduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau seandainya seperti itu, aku tertipulah. Unta dihargai dengan 1 dirham. Ya. Maka subhanallah, Nabi SAW mengatakan, "Fabi dirhamain." Bagaimana kalau 2 dirham? Bagaimana kalau 2 dirham? Aku mengatakan tidak. Ini menunjukkan bahwa ya kalau sedekah-sedekah, kalau bisnis ya bisnis. Kalau tadi subhanallah, kalau yang awalnya kan saya hibahkan, saya hadiahkan padamu, tapi Nabi menolaknya, tidak, terasa jual beli. Maka akhirnya lakukan tawaran 1 dirham. Jangan kemudian berpikir ya daripada sedekah, dirham kan lumayan. Enggak, ini sudah ranahnya adalah jual beli. Dan tidak mengapa, kata para ulama, seorang yang saat ini kaitan dengan umat berhadapan dengan Rasulullah, kalau harganya tidak cocok ditolak, tidak ada masalah. Ini enggak aib. Karena sedang transaksi jual beli. Bagaimana kalau 2 dirham? Qultulah, aku tidak mau ya Rasulullah. Terus ditawar, naik, terus ditawar, hatta balagal uqiyah. Sampailah harga unta tadi mencapai uqiyah, 40 dirham. 40 apa? Dirham. Jadi ini sudah harga unta saat itu. Harga layak bagi unta seperti itu saat itu. Padahal tadi awalnya 1 dirham. Harganya 40 berapa? Dirham. Dari 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham, semuanya masih murah ya Rasulullah SAW. Saya tidak mau, terus diangkat, harganya diangkat, sampailah mencapai harga yang bagus. 40 dirham. Fakultu faqat raditu. Ya, kalau 40 dirham, saya ridha ya Rasulullah. Qad radita, Nabi mengatakan benar, sudah cocok. Dia mengatakan na'am, sudah cocok, tapi syaratnya 1 ya Rasulullah. Apa lagi syaratnya? Ya, apa lagi syaratnya? Syaratnya unta ini masih berhak untuk aku tunggangi, aku masih berhak menungganginya sampai ke kota Madinah. Karena kalau sudah transaksi jual beli kan sudah milik Rasulullah. Tapi Jabir mensyaratkan, saya masih berhak menunggangi unta ini sampai Madinah. Jadi serah terima unta ini di mana? Di Madinah. Maka Nabi mengatakan, ya, syarat itu saya terima. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau demikian berarti akadnya sudah sah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Jabir melanjutkan ceritanya, "Falamma danawna minal Madinah." Tatkala kami sudah dekat dari Madinah, qultu ya Rasulullah. Sudah dekat nih. Qultu ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru menikah. Inni hadithu ahdin bi'ursin. Saya sebelum berangkat di perang ini baru saja menikah. Karena izinkan saya untuk
memacu unta ini lebih dulu masuk ke Madinah karena sudah rindu dengan siapa? Dengan istri, pengantin baru. Nabi terkejut. Nabi mengatakan, "Fatazawwajta?" Sudah nikah kamu Jabir? Sudah ya Rasulullah. Sudah nikah. Nabi kemudian berkata, "Bikran am thayyiban?" Istrimu itu gadis atau janda? Maka Jabir mengatakan, "Janda ya Rasulullah." Ya, janda ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk." Kenapa tak memilih apa? Gadis, pemuda, gagah, ganteng, ya, terhormat. Kok pilih? Pilih apa? Janda. Ya, tetap tidak masalah, tapi subhanallah sebuah pilihan atau sebuah kondisi kadangkala memaksa seseorang untuk memilih sesuatu yang mungkin pada dasarnya tidak dia inginkan. Maka dia mengatakan, tatkala Nabi bertanya, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis?" Karena biasanya gadis bagi seorang pemuda jauh lebih menarik dari seorang apa? Janda. Ya, bagi sebagian pemuda, walaupun banyak juga pemuda lebih menarik apa? Lebih menarik apa? Janda. Taib. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi usiba yauma Uhud." Sebagaimana engkau ketahui bahwa ayahku gugur di perang Uhud dan meninggalkan saudari-saudariku yang jumlahnya banyak. Ada 7 dan sebagai riwayat ada 6 orang saudariku masih kecil-kecil. Maka fanakahtu imra'atan jami'atan tajma'u ru'usahun. Maka aku tatkala hendak menikah aku sudah berpikir bagaimana aku punya istri yang bisa mengayomi mereka semua, yang bisa mengarahkan dan mendidik mereka semua. Ya. Karena kalau seandainya aku menikahi gadis, aku menambah masalah. Karena adik-adikku gadis 9 orang. Tatkala aku nikah gadis berarti gadisnya ada berapa? 10 orang jadi masalah. Maka aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa menyatukan mereka semua. Maka Nabi SAW mengatakan, "Asabta insyaallah." Asabta insyaallah. Benar berarti langkah yang kau lakukan itu. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam riwayat lain Nabi mendoakan beliau, "Fabarakallahu alaik." Semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Dan di malam ini Jabir menceritakan hadis sangat senang beliau karena di malam ini Nabi kita yang mulia SAW banyak sekali mendoakan beliau. Bahkan dalam tawar-menawar Nabi SAW katakan, bagaimana seandainya unta betina ini harganya 1 dirham, semoga Allah mengampuni dosamu. Jabir mengatakan, 1 dirham enggak saya terima. Bagaimana kalau 2 dirham, semoga Allah mengampuni dosamu. Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau 3 dirham, semoga Allah mengampuni dosamu. Sampai dikatakan 20 puluhan kali Nabi mendoakan agar Allah mengampuni apa? Dosaku. Ini subhanallah ya. Karena Jabir semangat menceritakan hadis ini. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, benar yang kau lakukan, yakni memilih seorang janda, ya. Kemudian fabarakallahu alaik, semoga Allah SWT memberikan keberkahan atasmu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Jabir mengatakan setelah kami sampai di Madinah, aku sampaikan kepada pamanku atau bibiku bahwa unta ini sudah saya jual kepada siapa? Rasulullah SAW. Iya, kok kamu jual? Marah bibiku, marah paman-pamanku. Kalian ini, ya karena memang kondisi mereka ekonominya susah ya. Jadi kalau kamu jual ini, unta betina yang satu-satu yang kalian punya ini kalian jual, dari mana kalian mendapatkan air susu? Saya dicela. Tapi saya sampaikan, harganya lumayan. Harganya apa? Lumayan ya, enggak jadi marah ya. Harganya lumayan, artinya dengan harga 40 dirham itu dijual unta yang sudah putus asa kadang-kala kita dengannya, kita bisa beli unta yang lebih bagus. Masih ada sisanya lagi. Masih ada apa? Sisanya. Berarti pembisnis bagus ini. Ya. Pembisnis bagus, ya. Padahal kita lihat dari sisi lain, yakni subhanallah kejiwaan yang sangat luar biasa, hati yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Yakni seorang pembeli yang sangat luar biasa. Bukan hebat penjualnya, tapi lebih hebat apa? Pembelinya. Ini subhanallah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Setelah beberapa hari atau besoknya Jabir mengatakan, aku pun membawa unta tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa jalastu fil masjid qariban min.
Ya, aku tambatkan di dekat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jalastu fil masjid qariban min. Ya, kemudian aku masuk ke masjid, Nabi melihatku, kemudian Nabi mengatakan, "Sudah salat?" "Belum ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Salat tahiyatul masjid." Maka Jabir pun salat. Kemudian Nabi tidak tahu ya kalau Jabir itu membawa untanya. Kemudian setelah keluar Nabi melihat, "Mahada?" Ya, mahada. Ini unta siapa ini? Kata Rasulullah SAW. Karena setelah duduk selesai, diberikan kepada Rasulullah, ditambatkan di pintu Rasulullah SAW. Ya, Jabir tidak menginformasikan kepada Rasulullah kalau dia datang, dia bawa untanya yang sudah kita sepakati, uangnya mana ya Rasulullah? Karena uangnya belum dibayar ya, uangnya belum dibayar. Ini adab juga ya, ini adab juga. Cuman kalau seandainya pembeli tidak paham juga dengan keinginan kita, ya bolehlah terus terangan gitu kan. Jadi ditambatkan, dia masuk sholat, kemudian dia pulang. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari masjid, kemudian Nabi SAW mengatakan, ini unta siapa? Qalu ya Rasulullah, hadza jamalu Jabir, ja'a bihi. Ini unta yang dibawa oleh Jabir ya Rasulullah. Lalu mana Jabir? Jabir mana? Ya. Maka aku diperintahkan untuk kembali, dipanggil lagi. Maka Jabir mengatakan, demi Allah tatkala aku dipanggil, ini berat ini katanya. Akadnya pasti akan dibatalkan ini, dibalikkan untanya. Ya, karena harganya sudah bagus ini harganya. Coba para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sahabat itu tetap manusia, ya, sahabat tetap manusia. Ya, jadi subhanallah tatkala dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, dia merasa ini jangan-jangan akadnya akan dibatalkan dan sebagainya, diminta untuk dibatalkan. Ini yang membuat aku sedih. Ya, kalau unta tadi sempat dikembalikan lagi. Ya, maka setelah datang, ta'ala ay ibna akhi, khudh bi ra'si jamalika fahuwa lak. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, wahai anak saudaraku, ambil unta ini, bawa pulang. Ya, kemudian Nabi katakan pada Bilal, Bilal, bayarkan harga yang sudah kami sepakati dengan Jabir dan beri tambahkan harganya. Jadi harganya sudah bagus, sudah mahal, diberi apa? Diberi tambah. Qala Jabir mengatakan, fadhabtu ma'ahu. Ya, aku pun pulang kembali membawa unta tadi karena dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atani uqiyah, dan harganya dibayarkan, kemudian ada ditambah. Ya, ditambah lagi harganya. Maka Jabir mengatakan, aku letakkan barang tadi, ya, aku letakkan uang tadi di satu kantung, dan aku terus berkeyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang setiap aku butuh aku ambil, karena keberkahan Rasulullah nggak habis-habis. Dan akhirnya kantung ini dirampas oleh penduduk Syam di saat mereka menyerang kota Madinah di hari yang terkenal dengan Yaumul Harrah. Ini di zaman Yazid bin Muawiyah. Ya, tatkala Yazid bin Muawiyah setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai seorang khalifah, kemudian penduduk Madinah tidak mau berbaiat kepada beliau, maka beliau mengirim pasukan perang ke kota Madinah dan menumpas penduduk Madinah, ya, menumpas penduduk Madinah. Ini terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah, yang dikenal ini merupakan salah satu di antara kejahatan, ya, yang dilakukan oleh beliau. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aturani makastuka li akhudhu jamalaka wa darahimaka? Apakah engkau menyangka wahai Jabir, tatkala aku tawarkan kepadamu harga yang paling rendah, dari 1 dirham, 2 dirham terus naik, apakah dengan tawaran yang paling rendah yang aku ingin atau yang aku sampaikan kemarin kepadamu, tujuanku adalah mengambil untamu ini? Ya, tidak, kata Rasulullah. Karenanya ambil unta ini, ya, kemudian juga bawa dirham-dirham yang sudah kita sepakati. Karena sebenarnya Nabi SAW ingin membantu siapa? Jabir, seorang anak muda yang sangat berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Karena sebagaimana pernah kita sebutkan dalam perang Uhud, ayahnya berpesan dengan 2 pesan. Ya, ini berkaitan dengan
sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua kita sudah apa? Sudah meninggal. Ya, karena Nabi SAW tatkala ditanya, "Ya Rasulullah, apakah masih ada kewajiban bakti atasku tatkala orang tuaku sudah meninggal?" Nabi mengatakan masih ada. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Menunaikan wasiatnya. Menunaikan apa? Wasiatnya. Ya, di samping yang pertama Nabi katakan mendoakan, memintakan ampunan kepadanya, termasuk menjaga hubungan baik ya dengan kerabat-kerabat orang tua kita setelah mereka berdua meninggal, ya kita tetap menjaga hubungan baik dengan paman, dengan bibi, dengan teman-teman orang tua kita. Ini salah satu di antara bukti bahwa kita berbakti kepada orang tua, ya. Termasuk adalah menunaikan wasiatnya. Ayah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau terjun ke perang Uhud, besoknya malamnya dia panggil anaknya ini, Jabir bin Abdullah. Ini sudah kita bacakan tatkala kita membahas tentang Ghazwa Uhud, perang Uhud. Apa kata sang ayah ya kepada anaknya Jabir? "Demi Allah wahai anakku Jabir, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kerabat kita yang paling aku cintai ya kecuali engkau. Jadi dari semua yang aku kenal, dari semua kerabat yang aku kenal, maka engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah lebih aku cintai daripada engkau." Ya, kemudian sang ayah mengatakan, "Wahai anakku, besok kita akan terjun ke medan perang dan ayah berkeyakinan, ayah berprasangka bahwa mungkin ayah adalah orang yang pertama kali akan terbunuh besok." Jadi firasatnya beliau akan syahid. Dan Jabir mengatakan ya terbukti apa yang dikatakan ayahku. Maka ayahnya berpesan, pertama ayah meninggalkan banyak hutang, maka tunaikan hutang itu. Ya, jadi warisannya bukan warisan harta, tapi warisan apa? Hutang. Warisan hutang. Karena kalau seandainya ada harta yang ditinggalkan, mungkin dari harta warisan itulah wajib ditunaikan apa? Hutang seorang. Ini tidak ada. Maka hutang tadi dipesankan oleh Jabir, oleh ayahnya untuk agar Jabir melunasinya. Kemudian sang ayah mengatakan, perhatikan dan berbuat baiklah kepada saudari-saudari perempuanmu. Maka subhanallah ini berbakti yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Jabir bin Abdullah, sampai kita sebutkan tadi masalah beliau berjuang, beliau bekerja keras untuk bagaimana bisa menutupi hutang siapa? Hutang ayahnya. Karena disinilah Nabi melihat bagaimana anak yang berbakti ini, seorang pemuda yang sangat berbakti ini, kemudian Nabi SAW ingin memberikan bantuan, tapi dengan menjaga perasaannya, memberi bantuan dengan menjaga apa? Perasaannya. Maka ini juga hendaknya diperhatikan para ikhwah. Tatkala kita memberikan bantuan kepada seorang yang mungkin kita lihat miskin, membutuhkan, kita hendaknya menjaga apa? Perasaannya, menjaga perasaannya. Jangan sampai dengan bantuan tersebut dia merasa terhina. Dengan bantuan tersebut dia merasa kerdil. Kalau bisa beri bantuan, yang lebih utama adalah dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah Allah SWT mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika seandainya engkau tampakkan sedekahmu, maka itu bagus kata Allah. Tapi jika seandainya engkau sembunyikan, maka itu jauh lebih baik kata Allah. Fa huwa khairul lakum, itu jauh lebih baik bagi kamu. Jadi ini subhanallah, dia berjuang keras, seorang yang masih muda berjuang keras untuk melaksanakan wasiat sang ayah, membayarkan apa? Hutangnya. Kemudian terkait dengan pesan untuk mengayomi, memperhatikan adik-adik perempuan, jumlahnya banyak, 7 atau 9 orang. Ya, gadis-gadis muda. Bagaimana caranya? Dia kesampingkan syahwatnya, dia kesampingkan kecenderungannya sebagai seorang pemuda yang normal. Bahkan dia memilih menikahi seorang janda. Dia menikahi seorang janda demi agar adik-adiknya ini bisa dididik, bisa diarahkan, ya bisa dibimbing oleh istrinya. Ini subhanallah. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, inilah yang Nabi kita yang mulia SAW melihat ya bagaimana kebaikan, bagaimana kemuliaan hati Jabir bin Abdullah, sehingga beliau akhirnya berinisiatif untuk membantu siapa? Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah menakjubkan yang terjadi pada perang Dzatur Riqa. Kemudian juga di antaranya ya ada Nabi SAW dapati, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW dapati seekor burung yang kehilangan dua anaknya. Ya, burung ini terbang, lompat, pergi ke sana kemari, mencari sesuatu. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Anaknya. Ya, maka para sahabat mengaku, kami ambil, ada dua anaknya yang kami ambil ya Rasulullah dari sangkarnya. Maka Nabi SAW katakan, ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan kata Rasulullah SAW. Kembalikan kata Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Ya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada apa? Binatang. Kemudian di perang ini juga Nabi SAW melihat ada qaryatun naml. Ya, tempat yang banyak semut di situ, qad harraknaha. Kami sudah membakarnya. Jadi ada gundukan, ada daerah yang banyak sekali semutnya, kami bakar. Ya, kami bakar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man harraka hadhihi? Siapa yang membakar semut-semut ini? Qulna nahnu, kami mengatakan kami ya Rasulullah SAW. Mungkin karena mengganggu ya, dibakar oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yambagi ayyu'adziba binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali zat yang menciptakan api. Ya, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan apa? Menciptakan api. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada beberapa satuan-satuan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Ada yang dikomandoi oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Bashir bin Sa'ad. Ya, ini hal-hal yang terjadi sebelum nanti kita akan bahas Umratul Qadha ya. Namun ada sebuah satuan pasukan perang yang baik untuk kita bacakan. Yakni satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, di mana satuan pasukan perang ini dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumpas seorang yang diberi gelar Huraqah, yang namanya adalah Juhaish bin Amir bin Sa'labah ibnu Juhainah. Ya, gelarnya Huraqah, yakni orang yang banyak sekali membunuh, orang yang sangat kejam. Nabi mengirim Ghalib bin Abdullah Al-Laythi dengan membawa pasukan sahabat berjumlah 130. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadi kontak senjata antara pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ini dengan pasukan Huraqah Juhaish bin Amir. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat berhasil menaklukkan mereka dan membawa pulang unta-unta dan kambing-kambing mereka. Namun mereka tidak berhasil menawan seorang pun dari pasukan musuh. Kembalilah pasukan ke kota Madinah dengan selamat. Namun di perang ini terjadi sesuatu yang ini masyhur, yakni tatkala Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu membunuh salah satu di antara pasukan musuh yang bernama Mirdas bin Nahik. Ini hadisnya masyhur ya, di mana Usamah bin Zaid menceritakan bahwa ada seorang pasukan musuh yang luar biasa ya, keberaniannya membunuh beberapa orang sahabat. Kemudian saya mengejar orang ini bersama dengan seorang teman saya dari kalangan Ansar. Ya, tidak disebutkan siapa orang Ansar yang sama-sama mengejar bersama dengan Usamah bin Zaid lelaki ini. Kemudian tatkala kami sudah berhasil menaklukkannya, ia sudah terjatuh dan senjatanya sudah lepas dari tangannya. Ya, kami berdua hendak membunuhnya. Qala, maka seketika dia mengatakan apa? La ilaha illallah. Ya, seketika Mirdas bin Nahik mengatakan la ilaha illallah.
dia mengucapkan kalimat apa? Syahadat. Fakaffa anhul ansari. Sahabat temanku Ansar tadi langsung menahan pedangnya, menyarungkannya dan dia pergi. Tapi aku, kata Usama, fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Ya, aku pun tetap menusuknya dengan anak panahku sampai dia mati. Falamma qadimnal Madinah, tatkala kami balik ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, cerita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar cerita. Maka Nabi akhirnya memanggilku kemudian berkata, "Ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah engkau tetap membunuhnya sekalipun ia sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apakah engkau tetap membunuhnya padahal ia sudah bersyahadat? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, ya. Tentunya dia membela dirinya. Ya Rasulullah, sungguhnya dia mengucapkan syahadat itu hanya untuk melindungi dirinya saja. Bukan tidak ada bukti ya kepada apa yang diucapkan oleh Usama bin Zaid ini. Karena tadinya dia bertempur di pihak musuh dan mengalahkan beberapa orang sahabat, bahkan membunuhnya. Maka tatkala aku berhasil dengan sahabat Ansar untuk menundukkannya, kemudian aku hendak membunuhnya, dia baru mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi indikasinya ini karena memang ingin selamat dari pembunuhan. Maka Rasulullah SAW kala itu tetap tidak membenarkan alasan Usama. Ya, tidak membenarkan alasan Usama. Bahkan Nabi semakin mengingatkan Usama. Nabi SAW mengatakan, "Fahalla syaqaqta an qalbi hatta ta'lama annahu innama qalaha faraqan minas silah." Kalau memang demikian, kenapa engkau tidak belah dulu dadanya, engkau periksa hatinya, sehingga engkau bisa pastikan di situ bahwa ia mengucapkan syahadat hanya takut dari senjatamu. Ya, jadi tetap salah. Bahkan pembenaran yang pertama diucapkan Usama dengan ijtihad, dengan pendapat beliau ini mengucapkan karena khawatir, karena takut dibunuh, ini malah menjerumuskan beliau kepada teguran yang lebih keras. Fahalla syaqaqta an qalbi. Kenapa engkau tidak belah dadanya? Kemudian engkau periksa apakah dia mengucapkan karena takut atau tidak. Kemudian Nabi mengatakan, "Kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah?" Lalu bagaimana engkau akan menghadapi tuntutan la ilaha illallah? Tatkala nanti datang pada hari kiamat, diulang-ulang oleh Rasulullah. Bagaimana engkau akan menghadapi la ilaha illallah kalau nanti datang hari kiamat? Engkau membunuh seorang muslim, orang yang sudah mengucapkan apa? Syahadat. Masalah ia benar atau tidak, ya secara kaidah kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia tidak benar, itu urusan dia dengan Allah. Tapi secara zahir dia sudah syahadat, maka tidak boleh dibunuh. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sampai Usama mengatakan, karena diulang-ulang oleh Rasulullah, teguran ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW berkali-kali. Sampai aku, fama zala Rasulullah yukarriru hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai karena teguran diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, sampai aku berangan-angan, aku tidak masuk Islam kecuali hari itu. Kenapa? Karena berarti yang aku lakukan itu adalah kesalahan yang fatal, dosa yang sangat besar, sehingga aku berangan-angan, kalaulah seandainya aku hari ini masuk Islam, berarti dosa itu diampuni. Karena orang yang masuk Islam, semua dosanya dihapus oleh Allah. Sehingga Usama bin Zaid sampai berangan-angan, seandainya lah aku hari itu masuk Islam, sehingga dosa yang aku lakukan itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Usama berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uahidullah alla uqatil ahadan yashhadu an la ilaha illallah." Ya Rasulullah, saya berjanji di hadapanmu, semenjak hari ini saya tidak akan membunuh siapapun yang mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Saya tidak akan membunuh siapapun yang mengucapkan syahadat. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau hidup sampai masa terjadinya perbedaan, perselisihan antara sahabat yang mulia, antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Aisyah, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Zubair bin Awam. Kemudian Ali bin Abi Thalib berhadapan, berselisih sampai terjadi pertempuran juga antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum warḍahum. Usama masih hidup saat itu dan beliau tidak mau ikut serta. Beliau tidak mau.
Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada beberapa sahabat ya yang terbagi di saat itu, ada yang membela Ali bin Abi Thalib, terjun di pasukan Ali bin Abi Thalib, ada yang dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dan ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga tidak mendukung salah satu di antara kedua belah pihak. Mereka tidak mau terjun ke medan perang. Karena ada sebagian ulama berpendapat yang salah itu adalah kelompoknya Muawiyah. Yang benar kelompoknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid. Yang mendekati kebenaran Ali bin Abi Thalib. Ini ada sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, walaupun mayoritas Ahlussunnah berpendapat yang berada di atas kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan yang mendekati kebenaran, mendekati Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Yang salah ijtihad adalah Muawiyah dan pasukannya. Yang benar adalah Usamah dan orang-orang yang sepertinya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya sebagai pelajaran bahwa seorang muslim darahnya dijaga, darahnya dihormati. Membunuh seorang muslim itu bukan perkara ringan. Membunuh seorang muslim bukan perkara ringan. Dia merupakan dosa yang sangat besar. Dia dosa yang sangat besar. Karena Allah SWT berfirman, barang siapa membunuh seorang mukmin, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Seorang mukmin, orang yang beriman dengan sengaja. Kalau membunuh muslim gimana? Sama tidak? Ayat mengatakan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Hukuman baginya, balasannya adalah neraka Jahannam, kekal di dalamnya, khalidan fiha. Kemudian dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepadanya, wa adalahu adzaban azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Ini kalau membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kalau membunuh seorang muslim dengan sengaja, sama tidak? Beda tidak mukmin dengan muslim? Beda tidak mukmin dengan muslim? Beda tidak? Beda ya? Mukmin dengan muslim beda, ya kan? Sama. Ayo. Jangan buat saya bingung. Taib, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi dalam kaidah sering disampaikan, saya yakin mungkin kurang ingat saja antum. Jadi istilah Islam dengan iman, istilah Muslim dengan mukmin, ini kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu dalil, maka kedua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Kedua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Seperti hadis Jibril ya, Nabi SAW ditanya, ya Muhammad, Islam itu apa? Maka Nabi menjawab, agama secara zahir. Ucapan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Ini Islam. Ini Islam. Kemudian ditanya dalam hadis itu juga tentang iman itu apa? Maka Nabi menjawab, iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rukun iman yang 6. Ini menunjukkan Islam dan iman, muslim dengan mukmin, kalau disebutkan dalam satu dalil, maka keduanya memiliki definisi yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Berarti seorang muslim, kalau muslim mukmin sebutkan dalam satu dalil, berarti muslim ini adalah seorang yang mengamalkan agama secara zahir. Kalau mukmin di atasnya ini tingkatannya. Karenanya orang-orang Arab Badui mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Allah mengatakan, qul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad, kalian belum beriman tapi kalian sudah masuk Islam. Berarti kalau Islam, iman, muslim, mukmin disebutkan secara bersamaan dalam satu dalil, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, Islam saja disebut, atau iman saja disebut, muslim saja disebut, mukmin saja disebut secara terpisah, maka keduanya memiliki makna yang
sama. Karenanya tatkala Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja diancam dengan 5 ancaman. Mukmin di sini termasuk muslim. Karena kalau disebutkan secara terpisah, muslim itu adalah mukmin, mukmin itu adalah muslim. Jadi jangan kemudian ada seorang mengatakan, itu bukan kalau orang yang beriman yang tidak boleh dibunuh, tapi kalau sekedar syahadat boleh dibunuh. Ini pemahaman yang tidak benar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi membunuh seorang muslim itu sangat berat. Hukumannya sangat apa? Sangat berat. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berjuang dan berusaha dalam kehidupan, dalam catatan amal kita tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim. Demikian terkait dengan perang, satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan diceritakan tentang ditawannya Sumamah bin Usal Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah bin Usal, ya, ini seorang tokoh besar dari Bani Hanifah. Tokoh besar dari Bani Hanifah. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengirim satuan pasukan perang ke arah Najd. Dalam perjalanan, mereka mendapati seseorang yang mereka tidak kenal orang ini siapa. Kiranya orang ini hendak berangkat ke kota Mekkah melaksanakan ibadah umroh. Maka mereka tangkap, mereka tawan, mereka bawa ke Madinah. Kemudian mereka ikat orang ini di tiang, salah satu di antara tiang di Masjid Nabawi. Mereka ikat. Ini tawanan perang. Dan mereka tidak kenal ini siapa sebenarnya orang ini yang mereka tawan. Maka Rasulullah SAW melihatnya. Ya, Nabi kenal ya. Ini Sumamah bin Usal, tokoh besar Bani Hanifah. Tokoh besar Bani Hanifah. Sampai ada yang mengatakan rajanya Bani Hanifah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ahsinu isarahu. Berbuat baiklah dengan tawanan ini. Ini orang besar nih, orang mulia, tokoh besar dari Bani Hanifah. Maka Nabi SAW dalam sebuah riwayat pulang ke rumahnya, kemudian Nabi mengatakan, ada makanan tidak? Ada ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, berikan kepadanya. Berikan makan kepada Sumamah. Bahkan Nabi SAW perintahkan untuk makan yang diberikan ada makanan berkualitas. Yang bagus-bagus berikan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melewatinya, kemudian mengatakan, ma indaka ya Sumamah. Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Sumamah? Maka dia mengatakan, indi khairun ya Muhammad. Ya, aku memiliki kebaikan ya Muhammad. Aku baik ya Muhammad. Jika seandainya engkau membunuhku, taktul dzadam, maka engkau membunuh orang yang punya darah. Artinya kalau engkau putuskan hukuman mati untukku, engkau pasti akan puas. Engkau pasti akan puas. Kenapa? Karena aku tokoh besar. Orang kalau membunuh saya ada rasa puasnya gitu. Ya, karena yang dibunuh adalah orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan. Beda orang yang tak punya jabatan, ya dibunuh tidak dibunuh sama saja gitu. Intaktul taktul dam. Kalau seandainya engkau membunuhku, maka engkau membunuh orang yang punya darah, punya kehormatan, punya kemuliaan, dan juga orang yang banyak menyakiti kalian. Tapi wa in tun'im ala syakir. Tapi kalau seandainya engkau memberi aku karunia, engkau bebaskan aku, pasti engkau akan engkau membebaskan orang yang bisa berterima kasih kepadamu. Kalau seandainya engkau butuh harta ya Muhammad, butuh harta, maka silakan minta apa yang kau minta kepadaku, aku akan mampu memberikannya. Karena memang dia tokoh banyak kabilah besar. Jadi kalau seandainya engkau mau harta, minta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang kau minta. Berapapun kau minta, saya akan datangkan. Nabi SAW tidak mengomentari jawabannya. Nabi pergi. Abu Hurairah mengatakan, semua para sahabat Rasulullah SAW yang tidak kenal dia, ingin sudahlah bebaskan saja, tetapkan tebusan. Karena dia sudah mengatakan, kalau seandainya kau minta berapa, saya akan berikan. Jadi semua sahabat ingin bebaskan saja, terima apa tebusan. Mereka mengatakan,
kalau kita bunuh dia, apalah hebatnya orang ini. Gitu. Karena mereka tidak kenal siapa Thumamah bin Uthal Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala. Tapi Nabi SAW tinggalkan, besoknya Nabi ketemu lagi, Nabi mengatakan, bagaimana sekarang keadaanmu Thumamah? Maka dia mengatakan hal yang sama kemarin dikatakan. Kalau seandainya engkau bunuh saya, engkau bunuh orang yang punya darah. Tapi kalau engkau memberi karunia kepadaku, engkau memberi karunia kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau engkau butuh harta ya Muhammad, silakan minta, aku akan beri kepada apa yang kau mau. Nabi tinggalkan. Nabi tidak komentari. Hari ketiga, Nabi kembali melewatinya, Nabi bertanya, bagaimana sekarang keadaanmu wahai Thumamah? Thumamah mengatakan, indi makultulak. Yang ada padaku persis seperti yang telah saya sebutkan 1 hari, 2 hari yang lalu. Tidak ada perbedaan di Muhammad. Maka Nabi mengatakan, atliku Sumamah. Maka Nabi mengatakan, lepaskan ikatannya, bebaskan dia. Maka para sahabat melepaskannya, ya, kemudian dia pergi. Kiranya beliau pergi ke tempat yang ada sumur, yang ada mata air. Kemudian beliau mandi. Beliau mandi di sana, bersuci, beliau mandi. Kemudian balik lagi ke masjid. Balik lagi masjid menemui Rasulullah. Kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Masuk Islam karena sudah melihat bagaimana kaum muslimin. Sudah melihat bagaimana Nabi memuliakannya. Nabi SAW menghormatinya. Ya, masuk Islam dengan akhlaknya Nabi dan akhlaknya kaum muslimin. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya wallahi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya, tidak ada di atas muka bumi wajhun abghada ilayya min wajhik. Tidak ada di atas muka bumi wajah seorang manusia yang lebih aku benci daripada wajah engkau. Namun hari ini wajah engkau adalah wajah yang paling aku cintai. Ya, jadi ia sudah mencintai siapa? Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, di atas muka bumi ini tidak ada satu agama yang sebelumnya lebih aku benci daripada agamamu. Namun hari ini, saat ini, agamamu yang agama Islam yang aku anut menjadi agama yang paling aku cintai. Kemudian ya Rasulullah, tidak ada satu negeri yang paling aku benci sebelum ini kecuali negerimu ini, kota Madinah. Dan hari ini negeri ini, Madinah, negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Ini subhanallah para ikhwah, kecintaan itu menjadikan kecintaan seorang kepada seseorang menjadikan ia mencintai semuanya berkaitan dengan orang tadi. Itu otomatis. Kalau cintanya apa? Benar. Kalau cintanya benar. Kalau cintanya jujur. Ya, kalau cintanya murni, kalau ia mencintai seorang, dia akan mencintai apapun, dicintai oleh orang tadi. Sampai kalau orang yang dia cintai suka sesuatu, maka dia pasti akan menyukainya. Dan bahkan mencoba berlatih untuk menyukai dan mencintai apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Apa kata Anas bin Malik? Anas mengatakan, tatkala aku melihat Rasulullah SAW kalau sudah makan bersama, beliau selalu memilih-milih apa? Labu. Beliau suka apa? Labu. Maka aku berusaha untuk suka apa? Labu. Karena kecintaannya kepada siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita cinta kepada seorang, maka kita pasti akan mencintai orang tadi dan akan mencintai apapun terkait dengan orang tadi. Ya. Karenanya kalau kita lihat Thumamah ini, kota Madinah menjadi kota yang paling dia cintai. Karena apa? Itu adalah kotanya siapa? Rasulullah. Ya, karenanya ada kisah masyhur itu, kisah berkaitan dengan Majnun Laila kan? Majnun apa? Laila. Kalau orang Indonesia bilang Laila Majnun. Kalau Laila Majnun artinya si Laila yang gila. Ya, kalau Majnun Laila ada lelaki bernama Qais yang tergila-gila dengan siapa? Dengan Laila. Jadi terbalik ini ya. Kalau kita Majnunu Laila, yakni si Laila Majnun Laila, yakni seorang laki-laki yang tergila-gila dengan cintanya si Laila. Tapi kalau orang Indonesia bilang Laila Majnun, ya si Laila yang Majnun. Ini terbalik. Ini menjadi cerita yang banyak para pujangga merangkai bait-bait syair terkait dengan cintanya Qais kepada si Laila. Disebutkan ada sebagian syair mengatakan bahwa ia masuk ke kota kelahiran si Laila
dia pegang dinding-dindingnya, ya. Dia cinta dengan kota tersebut bukan karena dinding, bukan karena batu, bukan karena pohonnya, tapi karena siapa? Karena si Laila. Ya, makanya kadangkala seorang kalau jatuh cinta kepada seseorang, kampung orang tadi itu sangat dia cintai. Suka kali di kampung itu, bukan karena kampung itu dia suka, bukan. Karena kampung itu adalah kampung yang membesarkan, melahirkan orang yang dia cintai. Karena kalau kita tidak cinta Madinah, tidak cinta Mekah, ya, ini mengkhawatirkan ya. Kita cinta Madinah karena itu adalah tempat hijrahnya siapa? Rasulullah, ya. Tempat hijrahnya Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Sumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya pasukanmu menangkapku padahal aku sedang berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dia musyrik ya, dia musyrik, tapi mereka melakukan ibadah apa? Umrah. Famada tara? Apa pendapatmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, lanjutkan, berangkatlah umrah. Kemudian Nabi ajarkan bagaimana tata cara umrah dalam Islam. Talbiyahnya bagaimana? Talbiyah tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Maka dia pun melanjutkan ibadah umrahnya ke Mekah. Sampai mendekati kota Mekah, dia persiapkan suaranya sekeras-kerasnya. Ya, kemudian dia talbiyah dengan apa? Keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Orang Mekah mengatakan, siapa pula ini yang bahasa kita murtad, meninggalkan agamanya? Maka mereka siap-siap dengan senjata mereka. Kita sambut orang yang berani ini, karena belum ada muslim yang melakukan ibadah umrah. Karena pada tahun yang lalu kita sudah jelaskan, Nabi saja dihadang, ini berani kali. Mereka siapkan senjata, mereka siapkan panah. Masuklah, kita bunuh dia. Ya. Akhirnya muncul Sumamah bin Usal. Wah, Sumamah, kata mereka. Ya, kemudian ada seorang anak muda ingin membidiknya, ditahan yang tua. Jangan kamu panah dia. Kamu tidak tahu siapa yang hendak kamu panah ini. Ini Raja Bani Hanifah. Kalau kita bunuh dia, terjadi perang besar antara kita dengan kabilahnya. Maka Sumamah mendekat, dia mengatakan, Sumamah, kata mereka, apakah engkau murtad, meninggalkan agamamu? Enggak, saya enggak meninggalkan agama saya. Tidak asaba'ta. Ya, istilah mereka bagi orang meninggalkan agama lamanya. Dia mengatakan tidak, tapi saya masuk Islam. Saya telah bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, walaupun sendiri, tapi beginilah keberaniannya sebagai seorang muslim. Dia mengatakan kepada mereka, la wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu hintatin hatta ya'dhana biha Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Yamamah ini adalah negeri penghasil gandum. Gandum ini diimpor ke mana? Ke Mekah. Jadi penduduk Mekah itu bersandar gandum dari negerinya Sumamah. Maka Sumamah mengatakan, semenjak ini saya hentikan pengiriman gandum dari negeri saya ke kalian sampai Rasulullah mengizinkannya. Jadi dilakukan apa? Istilahnya pemboikotan. Ini pemboikotan pertama secara ekonomi yang terjadi dalam sejarah Islam. Yang boikotnya bukan perorangan, tapi boikotnya oleh pemegang apa? Kuasa, sehingga berhenti total. Kalau perorangan, nah ini yang kacau balau. Ya kalau semua kita sepakat. Ini kadang-kala sudah saya akan boikot, enggak tahan juga. Ya. Panasnya di awal saja, walaupun perang masih ada kan. Tapi panasnya di awal boikot, lama-lama nggak terboikot juga. Oh, beda. Tapi tidak saya sebutkan ya. Beda. Kan di awal saja kita, di awal saja. Makanya ada seorang ulama, saya tidak sebutkan namanya. Tapi kalau orang sibuk boikot, dia mengatakan dari dulu saya sudah memboikot itu secara pribadi. Enggak kawar-kawar, kan gitu kan. Tapi kalau pemegang kekuasaan memboikot, ini wajib kita ikuti. Dan ini lebih efektif, jelas berpengaruh itu. Jelas berpengaruh. Jadi pemboikotan pertama dalam sejarah Islam, dia boikot. Tidak ada pengiriman gandum ke kota Mekah.
Apa yang terjadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah? Sampai terjadi kelaparan. Harga gandum di Mekah melonjak tinggi. Sampai apa yang terjadi? Di sini disebutkan hatta adarra bi Quraisyin al-ju' wa akalul ilhiza. Sampai orang-orang Quraisy kelaparan. Karena mereka perkebunan tidak ada. Perkebunan di Mekah tidak ada, ya. Sehingga mereka kelaparan sampai terpaksa mereka makan ilhiz. Kikil unta yang mereka panggang dilumuri dengan darah. Ini makanan menjijikkan sebenarnya, tapi orang Quraisy jangankan kikil dilumuri dengan darah, yang lebih parah dari itu pun mereka makan. Artinya menggambarkan mereka kesulitan, sangat kesulitan. Ini biasanya makanan ilhiz ini adalah makanan di musim-musim kelaparan saja dimakan. Jadi intinya kondisi ekonomi mereka memang hancur saat itu karena pemboikotan dilakukan oleh Thumamah bin Uthal. Maka akhirnya mereka mengirim rombongan ke kota Madinah. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan, mertua baru Rasulullah. Ya, karena anaknya baru dinikahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan anshudukumullah warrahim. Kami memohon atas nama Tuhan dengan hubungan kerabat antara kita dan juga dengan hubungan kerabat antara kita. Innaka taz'um annaka bu'itsa rahmatan lil alamin. Bukankah engkau yang mengatakan engkau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta? Maka Nabi mengatakan benar. Maka Abu Sufyan mengatakan engkau telah membunuh orang tua dengan pedang dan membunuh anak-anak dengan kelaparan. Yang tua kau bunuh dengan pedang, yang kecil kau bunuh dengan pemboikotan ini. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengirim surat kepada Sumamah bin Usal, jangan diboikot lagi. Maka akhirnya gandum kembali dikirim ke negeri Mekah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islamnya Sumamah bin Uthal yang para ulama sejarah menyebutkan bahwa beliau wafat ya pada tahun 12 Hijriah. yakni setelah perang Riddah ya di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warḍah. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan umratul qadha. Ya, umrah yang tertunda. Umrah yang tertunda. Di mana pada bulan Dzulqa'dah tahun yang lalu, tahun 6 Hijriah, Nabi SAW hendak umrah dihalangi, sampai terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di antara poinnya adalah tahun ini Muhammad dan sahabatnya tidak boleh umrah, mereka harus balik. Tahun depan baru diizinkan. Tahun depan baru diizinkan. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ya, mulai masuk di bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah umrah. Disebut dengan umratul qadha. Tapi sebagian para ulama meluruskan umrah qadha, kalau qadha itu kan pengganti. Sebenarnya ini bukan umrah sebagai pengganti umrah tahun lalu yang tidak jadi, karena umrah tahun lalu itu kan sempurna. Sekalipun tidak tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i ya, akan tapi Allah SWT mengatakan kalau terhalang maka diperintahkan menyembelih kemudian tahallul. Jadi umrah tahun depan walaupun tidak bisa menyempurnakan, itu sudah sempurna dengan adanya dam yang ditunaikan. Adapun istilah qadha di sini adalah mungkin bisa kita terjemahkan dengan pengganti atau umrah yang dilakukan sebagai umrah pelaksanaan atas kesepakatan dari apa yang disepakati oleh Nabi SAW dan orang-orang Quraisy. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.